Saudara, di 4 bulan pertama tahun 2022, penerimaan pajak sudah mencapai 44,88% dari target. Salah satu sumbangsinya adalah kenaikan harga komoditas. Pendapatan pajak dari Januari hingga April mencapai 567,69 triliun rupiah. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan di semester 2 pertumbuhan penerimaan pajak akan melambat karena harga komoditas diprediksi tak akan naik lagi. Kementerian Keuangan juga mencatat pertumbuhan PPh Badan cukup besar, mencapai 105,3%. Cerita pajak ini adalah menggambarkan berbagai cerita, tidak hanya kenaikan komoditas, tapi kegiatan ekonomi yang sudah mulai merata, baik di region maupun di antar sektor ekonomi. Dan terutama bulan-bulan April itu degupnya makin kencang, terutama tentu karena ada pembayaran SPT Badan. Nanti kita lihat di bulan Mei dan Juni barangkali degupnya tidak setinggi sekarang, namun kita tetap berharap akan tetap terjaga baik. Tidak seluruhnya adalah sektor-sektor yang hanya komoditas. Kalau kita lihat di sini, sektor yang langsung dipengaruhi oleh pergerakan komoditas seperti sawit, batu bara, nikel, memang meningkat penerimaan pajaknya. Ini yang kita lihat, sektor yang langsung terpengaruh komoditas itu hanya 12%. Kita gali lebih dalam soal penerimaan pajak bersama Yon Arsal, staf ahli bidang kepatuhan pajak Kementerian Keuangan pagi ini. Pak Yon, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Skalis. Terima kasih sudah hadir di Kompas Bisnis. Ini angkanya oke sekali ya Pak sebenarnya, 44,88%. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau saya mencatat kemarin dari konferensi Bu Sri Mulyani juga, pertambangan besar sekali pertumbuhannya, 259%. Betul. Tapi apakah kontribusinya juga sebesar itu untuk penerimaan kuartal 1 ini? Baik, terima kasih Mbak Paskalis. Kalau kita lihat memang pertanyaan sangat menarik tadi, mengelaborasi apa yang disampaikan Ibu Menteri tadi. Setidaknya ada 3 faktor yang barangkali kita lihat sangat berpengaruh pada penerimaan pajak pada bulan Januari sampai April ini. Yang pertama tadi sampaikan Bu Menteri adalah penerimaan dari sektor pertambangan, which is kalau kita lihat compare dengan tahun lalu itu kontribusinya sih secara total sekitar 12%, Mbak. Oke, hanya 12%. 12%. Dan yang di luar pertambangan dan saudara-saudara yang tadi dan turunan itu kurang lebih sekitar 88%. Nah, di tahun ini pertumbuhannya itu yang pertambangan tadi berada di kisaran 168% secara keseluruhan. Nah, tetapi yang non pertambangan pun itu tumbuhnya di kisaran 38%. Nah, jadi ini melihat kita pada diskusi yang kedua bahwa pertambangan memang tumbuhnya sangat tinggi, tetapi di sisi lain juga ekonomi bergerak. Nah, itu ditunjukkan oleh pertumbuhan di luar sektor tambang yang juga tumbuh sangat signifikan di 38%. Dan yang ketiga faktornya tentu kita lihat bahwa tahun lalu kita baseline-nya cukup rendah. Januari, April tahun lalu, tahun 2021 yang lalu, growth rate kita itu ada di kisaran minus 0,5%. Sehingga baseline yang rendah itu tadi menyebabkan tahun ini tentu akan sangat tinggi. Tadi makanya disampaikan Bu Menteri, kita tetap berharap bulan Mei sampai Desember kita masih melihat tren pertumbuhan. Namun demikian kemungkinan rate-nya agak sedikit di bawah dari Januari sampai dengan April. Oke, salah satu prediksinya adalah karena harga komoditas ini kemungkinan tidak se-booming di awal-awal ini. Karena besar ya Pak, kontribusinya 168%. Itu growth-nya. Oke, growth-nya 168%, tapi berarti ketika nantinya akan melambat di kuartal 3 dan 4, maka pertumbuhannya berarti tidak akan secepat di kuartal 1 ini? Dia tidak akan cepat, tapi kami rasanya masih, kalau kita ngelihat tren sampai dengan hari ini, rasanya masih cukup kuat. Karena memang beberapa itu sangat langsung, Mbak. Misalnya seperti kalau untuk penerima pajak, PPh migas, kalau harga migasnya masih tinggi, berarti otomatis kita juga mendapatkan penerimaan yang cukup tinggi karena ada impor dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari penerimaan pajak tambang yang lain, ekspor, berarti profitabilitas perusahaan juga akan masih besar kan begitu ya. Kalau profitabilitas tinggi ya berarti juga penerimaan pajaknya juga bisa dioptimalkan. Begitu, Mbak. Kalau kenaikan, ini kan PPN juga sekarang kemarin sudah naik ya Pak, jadi 11%. Itu jadi kontributor yang cukup besarkah untuk penerimaan pajak? Baru setengah barangkali Mbak, karena memang PPN ini kan baru berlaku 1 April. Nah, PPN kita ini kena ada di 2 pos. Yang pertama impor. Nah, aktivitas impor yang terjadi sejak 1 April itu sudah menggunakan tarif PPN yang baru. Tetapi kegiatan di luar impor kan baru dilakukan per 1 April ya. Nah, 1 April ini mana nanti laporan SPT-nya baru kita terima akhir bulan Mei. Jadi nanti akan kita lihat untuk yang dalam negeri, kita akan bisa lihat nanti awal bulan depan, awal bulan Juni.
Berarti mungkin baru akan terasa di kuartal 2 nanti. Betul. Tapi sudah ada proyeksi belum sih Pak? Kayaknya berapa sih dengan kenaikan PPN 11% ini bisa membuat pajak semakin besar gitu? Ya kalau kita perhatikan baseline yang tahun lalu Mbak, transaksinya kita asumsikan tanpa growth aja misalnya, PPN itu kan kurang lebih berkontribusi sekitar 500-600 triliun per tahun ya Mbak. Sehingga kalau kita lihat kalau tanpa growth dan sebagainya, kita lihat kalau pertumbuhan tarif pajak dari 10 ke 11% dengan baseline yang sama ya kan kemungkinan besar naik rate-nya naik atau katakanlah kontribusinya akan naik sebesar 10% juga kurang lebih. Sehingga ya mungkin akan kita rasakan kontribusi sekitar tambahan di 40 sampai 50 triliun barangkali sampai dengan akhir tahun. Tapi nanti kita lihat lagi di kuartal kedua. Oke, sampai di akhir tahun. Nah, ini kalau bicara tadi kembali dengan pernyataan Bu Sri Mulyani, mungkin di kuartal 2 sampai kuartal 4 pertumbuhannya akan sedikit melambat. Ada upayakah yang dilakukan Pak untuk tetap bisa menjaga sampai nanti bisa mencapai target? Karena kalau istilah ada yang banyak beropini, ini kayaknya sekarang apa-apa dipajakin gitu Pak. Baik. PPN, kripto, materai naik gitu. Nah, adakah lagi nanti di kuartal 2 sampai kuartal 4 kebijakan-kebijakan lain? Baik. Pada saat ini kita akan optimalkan seluruh instrumen yang sudah kita susun di dalam Undang-Undang HPP. Dan mohon barangkali juga pemirsa barangkali tahu juga bahwa di Undang-Undang HPP ini kita tidak semata-mata memberikan introduce pajak, tetapi kita juga berikan berbagai fasilitas juga. Seperti misalnya PPH, kita sekarang perkenalkan PPH tidak kena pajak untuk UKM. Sepanjang omsetnya 500 juta ke bawah tidak usah bayar pajak. Sekarang kalau dulu kita bayar pajak 0,5%, sekarang kita hapuskan. Jadi sepanjang omsetnya masih di bawah 500 juta nggak bayar pajak Mbak. Dan itu sudah berlaku sejak 1 Januari kemarin. Begitu juga dengan bracket atau kelompok penghasilan yang tadinya 0 sampai 50 juta penghasilan kena pajak itu tarifnya 5%. Sekarang 0 sampai 60 juta itu 5%. Tadinya antara 50 sampai 60 juta sudah kena tarif yang lapisan kedua tuh yang 15%. Sekarang kita turunkan ke 5%. Jadi yang ini yang kita, jadi di satu sisi Mbak kita ada introduce kenaikan tarif PPN, tapi di sisi lain PPH banyak fasilitas yang kita berikan. Dan itu tetap akan dipertahankan sampai akhir tahun untuk fasilitas-fasilitas tersebut. Betul. Oke. Kalau inflasi akan berpengaruh nggak sih Pak? Ini kan kayaknya kenaikan harganya udah mulai terasa ya sekarang-sekarang. Iya. Kalau inflasi terhadap penerimaan pajak tidak seluruhnya Mbak. Kalau kita lihat komposisi barang dan non barang yang kena dan tidak kena PPN kan itu jatuhnya ke PPN ya. Kalau hitungan kami sekitar 30-40% dari komoditas yang dijadikan basket untuk menghitung inflasi itu bukan barang-barang yang kena pajak. Seperti misalnya barang-barang kebutuhan pokok, itu kan memang barang-barang yang tidak ada PPN-nya. Jadi kalaupun naik PPN ke 11%, dampaknya ke sana juga tidak ada. Ataupun kalau ada kenaikan harga, juga tidak akan berpengaruh ke penerimaan PPN, karena memang dari dulu juga tidak ada PPN-nya. Oke. Berarti tidak akan terlalu signifikan berpengaruh. Kalau dari... ya, Oke. Tapi tetap akan ada, saya pikir. Karena kan tetap akan ada barang-barang yang di luar yang bukan kena pajak tadi yang akan kena PPN. Tapi tidak terlalu besar dampaknya. Mungkin ya saya pikir tidak akan sangat terlalu besar. Apalagi kalau kita lihat dari pres ibu kemarin, yang preskon ibu kan kita masih bisa maintain inflasi kita di level yang masih cukup terjaga. Begitu. Dan itu memang kalau masih bisa di level ini dijaga antara 2-4% Mbak, berarti kan masih sama dengan atau masih inline dengan apa yang kita anggarkan pada tahun yang lalu. Berarti kan ketika membuat inflasi, asumsi makro, nah tahun lalu kan kita sudah perhitungkan juga ke dampaknya terhadap penerimaan pajak. Oke. Gitu. Berarti masih optimis Pak 1.265 triliun ini akan tercapai di akhir tahun? Insya Allah Mbak, karena kemarin juga Ibu pada waktu di DPR ya, pada waktu itu juga sudah menyampaikan ada kemungkinan kita outlook kemungkinan besar kalau di pajak barangkali bisa nambah 200 triliun ditambah dari 1.265 triliun. 1.000 di atas, jadi sampai akhir tahun itu berarti perhitungannya? Ya, kalau yang kemarin kita lihat perkiraan kita masih bisa di kisaran angka 1.480 triliun. Di atas target berarti? Ya ada, insya Allah. Oke, itu tidak ada tambahan apalagi Pak yang dipajakin untuk mencapai di atas 100% itu? Dan memang sebenarnya kita perlu pahami juga Mbak Prisca, Mbak, ya kalau kita lihat bahwa misalnya contoh yang kemarin ya, apakah kripto itu pajak baru atau bukan? Sebenarnya bukan pajak baru juga, ya kan? Sebenarnya dia sudah ada di existing regulation kita yang ada. Yang kita introduce kemarin adalah memudahkan cara pembayaran pajaknya, Mbak. Jadi kalau saya dulu
saya ikut misalnya invest dalam kripto. Kalau saya untung, saya harus lapor sendiri Mbak di dalam SPT saya, Mbak Pikaria. Nah kalau sekarang saya tidak lapor lagi di dalam SPT, tapi yang tradernya nanti yang memungutkan pajaknya untuk saya. Jadi yang kita perkenal sekarang sebenarnya bukan jenis pajak yang baru, tetapi lebih kepada kemudahan cara pemungutan dan administrasinya. Oke. Nggak ada jenis pajak baru Tidak kayaknya. ada tambahan. Nggak ada. Terakhir Pak, kita mau update soal informasi NIK yang akan bergabung dengan NPWP, itu bagaimana update-nya? Terakhir kita sudah, seminggu lalu kita sudah kerjasama, Pak Dirjen sudah tanda tangan PKS dengan Dirjen Dukcapil, Prof. Zudan. Jadi saya pikir secara administratif kita sudah bisa jalan. Tentu berbagai instrumen kita siapkan, perangkat regulasinya kan sudah ada, ya Mbak ya, sudah ada di undang-undang. Kita sedang menunggu PP-nya juga segera diluncurkan. Kalau regulasi instrumennya sudah ada, mudah-mudahan nanti kan secara regulasi sudah settle, secara administrasi kita juga tentu terus berbicara dengan Dukcapil. Dalam hal ini karena di tempat sanalah data-datanya tersedia, sehingga dengan demikian nanti kombinasi antara administrasi dengan regulasinya bisa kita implementasikan dengan baik. Dan ini sekarang kita masih dalam proses, mudah-mudahan segera bisa kita implementasikan. Karena sekali lagi ini sebenarnya memberikan kemudahan juga buat wajib pajak. Jadi kalau sekarang wajib pajak, saya termasuk diantaranya gitu ya, punya NPWP, Mbak Pikir juga sama ya, punya NPWP, punya NIK. Nah ke depan kita cukup punya satu nomor aja, NIK saja. Nah nanti pertanyaan orang, apakah semua orang kalau begitu saya yang punya NIK langsung bayar pajak? Ya enggak juga. Nanti orang akan membayar pajak tetap kalau ada kewajiban subjektifnya ada dan kewajiban objektifnya ada. Ya penghasilannya ada, kalau dia nggak punya penghasilan ya NIK-nya tidak akan diaktifkan menjadi NPWP. Tapi itu juga tentu memudahkan Kementerian Keuangan untuk melacak warga yang suka mangkir bayar pajak ya Pak. Karena NIK-nya sekarang sudah tergabung dengan NPWP. Dan saya pikir ini tentu juga selaras dengan cita-cita bangsa gitu ya, Pak Presiden sudah meluncurkan program Indonesia Satu Data, itu kan sebenarnya buat memudahkan penduduk gitu ya, biar nggak terlalu banyak nomor-nomor gitu ya, sehingga kita bisa lebih mudah dalam tadi memenuhi kewajiban kita, sekaligus juga tentu dalam proses pengawasannya juga lebih mudah. Baik, terima kasih Pak Yon sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu, semangat Pak, 1.400 triliun di depan mata. Terima kasih Pak Yon.